Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah. Saya Ade Rukmana, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2021 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya merupakan salah satu peserta uji kinerja praktik pembelajaran dengan nomor ujian 2021 10 17 16. Uji kinerja praktik pembelajaran saya laksanakan pada hari Senin 19 Juli 2021 secara daring sesuai dengan kondisi real di sekolah. Saya melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 5 tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua. Berikut adalah hasil rekaman uji kinerja praktik pembelajaran yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Allah Akbar. Luar biasa. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Tetap semangat. Sukses. Allah. Sudah sarapan? Puasa, Pak. Alhamdulillah. Maksudnya sahur Puasa, berarti ya? Pak. Iya. Coba tunjuk jari yang puasa. Berapa orang? Masya Allah semuanya. Alhamdulillah. Walaupun ini sunnah ya, silahkan untuk dilaksanakan. Baik, silahkan buku paketnya, buku tulisnya, alat tulisnya udah disiapkan belum? Belum, Pak. Belum. Ada yang belum, ada yang sudah ya. Yang belum silahkan disiapkan. Kemudian cari tempat yang nyaman, yang tidak berisik, yang tidak bising ya, supaya pembelajaran pada hari ini berjalan dengan baik. Kalau pada bilang 5A, cerdas, ceria, Allahu Akbar. Coba tes dulu. 5A. Cerdas, ceria, Allahu Akbar. Semuanya sudah mengisi presensi? Saya sudah, Pak. Pak. Ya. Sudah. Yang belum, Pak Ade ingatkan lagi, silakan diisi presensinya. Pak Ade sudah share tautannya atau linknya di grup WA ya, silakan. Baik ya, kita awali pembelajaran pada hari ini yaitu dengan testimoni dan doa bersama. Jadi kita sama-sama dengarkan, kita sama-sama ikuti testimoni yang akan kita laksanakan ya. Ini dalam bentuk video. Bentar Pak Ade putar dulu ya. Testimoni ikrar. Bagaimana suaranya terdengar? Kedengaran, Pak. Ya. Terdengar, Kalau Pak. sudah terdengar, Pak. audionya tetap dinonaktifkan, disimak, lalu diikuti. Ya, kita sama-sama ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah. I witness there is no God but Allah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. And I witness that Muhammad is the messenger of Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad hamba dan utusan Allah. Raditu billahi rabba. I sincerely accept Allah as my God. Aku rela Allah ilahku. Wa bil islami dina. And Islam as my religion. Dan aku rela Islam agamaku. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. And Muhammad as my prophet.
dan aku rela Nabi Muhammad hamba dan utusan Allah. Wa bil Qur'ani imaman wa hukma. And the Holy Quran as my guidance and supreme law. Dan aku rela Al-Quran pedoman dan sumber hukum. Raise your hand and bow your head. Angkat tanganmu dan tundukkan kepalamu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allah, increase my knowledge and intelligence. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kefahaman yang baik. Amin. Let's read Al-Fatihah together. Membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia tanahku, bangsa dan tanah air. Merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih ya semuanya sudah mengikuti dengan baik. Tentunya ini ada hikmah yang kita bisa peroleh ya teman-teman. Jadi untuk menumbuhkan sikap nasionalisme, sikap kecintaan kita kepada bangsa Indonesia. Di semester 1 yaitu tentang tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan. Pada hari ini masuk ke pembelajaran kedua ya, sebelumnya kita sudah mempraktekkan pembelajaran pertama. Kemudian ini tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai. Yang pertama, melalui metode diskusi kalian dapat mengoreksi pokok pikiran teks tulis dengan benar. Kedua, melalui metode diskusi, kalian dapat membagankan pokok pikiran teks tulis dengan kreatif. Hari kemarin ya, kita sudah belajar, atau di minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pokok pikiran. Apakah kalian masih ingat tentang pokok pikiran? Silakan. Siapa yang bisa berpendapat? Pokok pikiran itu adalah intisari dari jangan sebuah teks. malu-malu. Boleh Kak Andris, tadi sudah terdengar suaranya. Silakan yang keras. Pokok pikiran itu adalah intisari dari sebuah teks atau paragraf. Betul ya, intisari, intinya. Nah ini teman-teman,
yang harus kalian diskusikan yaitu ya, pada jelaskan dulu, nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok diskusi. Nah, tugasnya adalah pertama, bacalah teks berikut dengan sama. Nah, jadi nanti teks ini dibaca ya. Selain di LKPD, nanti teks ini ada juga di halaman 8 ya, di halaman 8 dan 9 ada di buku paket. Setelah dibaca, kemudian teman-teman buat tabel ini ya, buat tabel ini, kemudian lakukan koreksi. Apakah pokok pikiran ini ya, paragraf 1 benar atau salah? Kalau misalkan benar, di sini jangan diisi perbaikannya. Kalau pokok pikiran ini salah, tulis perbaikannya apa, gitu ya. Ya, silakan dilihat di grup praktik pembelajaran. Itu LKPD-nya, ya. LKPD yang ini nih, yang Pak Ade jelaskan barusan. Kemudian silakan dikerjakan. Sudah ada itunya? Udah, Pak. Ada, baik. Kalau ada, siap untuk dibagi kelompok? Siap Ya, aja, Pak. coba Pak Ade tes dulu semangatnya. Ya, 5A. Cerdas, ceria, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, siap. Pak Ade ini dulu ya. Bagi kelompok dulu. Silakan. Ayo Kak Payat. Silakan Kak Korina langsung gabung ya. Ya, alhamdulillah semuanya udah gabung. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Pak. Ini kelompok 1 ya. Ada Kak Fayat, ada Kak Habib, ada Kak Malika, dan Kak Abinaya. Ada pertanyaan? Insya Allah enggak. Enggak, ya berarti semuanya sudah paham, semuanya pintar-pintar. Kita kan tinggal dikerjakannya. Pak Ade izin untuk melihat kelompok yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ade. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana dengan kelompok 2? Sudah paham tugasnya? Apa yang harus Harus didiskusikan? dibikin bagan nggak, Pak? Ya, dibikin bagan. Itu untuk nomor 2 ya? Nggak tahu, Pak. Saya nggak bisa buka filenya, Pak, di laptopnya. Oh, nggak bisa buka filenya ya? Jadi saya nggak tahu. Kalau Pak Ade kirim linknya, Kak Adris bisa? Fotonya aja, Pak. Ya? Foto aja, Pak. Bisa. Foto aja. Iya. Di foto dikirim ke WA. Nah, Ya udah, siap. di Japri aja, Pak. Ya, siap. Pak Ade sudah kirim, Kak Andris, silakan. Yang lain juga yang terkendala, Pak Ade kirimkan JPEG-nya ya. Ya, dipahami. Jadi langkah pertama itu bacalah teks berikut dengan seksama ya. Teksnya ada. Kalau tidak ada bisa dilihat di buku paket halaman 8 dan 9. Nah, kemudian kerjakan nomor 2. Tulis lagi tabelnya di buku tulis kalian masing-masing, tapi hasil diskusi jawabannya. Misalkan paragraf 1, pokok pikirannya adalah cara ikan bergerak dalam air. Betul apa salah pokok pikiran itu ya? Disesuaikan dengan bacaan yang disajikan di poin 1. Ternyata salah. Tulis di situ. Di kolom benar atau salah berarti salah. Perbaikannya seperti apa? Gitu ya, paham? Nah, untuk yang nomor 3, buatlah bagan pokok pikiran paragraf teks tersebut di buku tulis. Jadi, setelah selesai mendiskusikan nomor 2, ya yang ada di tabel, perbaikan pokok pikirannya silakan kalian buat bagan. Ya, buat bagan. Silakan didiskusikan bagannya seperti apa, silakan. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau tidak ada, Pak Ade izin untuk mengunjungi kelompok lain. Ya, silakan dilanjutkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana diskusi? Lagi dibikin tabelnya dulu, Pak. Ya, Lagi bikin tabelnya dulu, Pak. Iya, boleh. Oke, kita tunggu ya. Kelompok lain yang belum gabung.
Paragraf 1, pokok pikirannya cara ikan bernafas dalam air benar. Paragraf 2, fungsi ikan benar. Paragraf 3, gerakan ikan terbang salah. Yang seharusnya nomor 2 itu fungsi sirip ikan. Oke, menurut kelompok, Andris kelompok berapa? Kelompok 2 ya? 2, Pak. Ya, menurut kelompok 2, menurut Kak Andris, untuk yang pokok pikiran paragraf kedua, salah. Ya, seharusnya fungsi sirip. Bagaimana dengan kelompok 3? Silakan. Andris benar, Pak. Salah. Itu nomor 2. Oke, nomor 2 salah. Perbaikannya juga fungsi sirip ikan. Oke, ya. Ya, sebelum lanjut ke kelompok berikutnya, yuk berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya sangat luar biasa ya. Nanti kita koreksi sama-sama. Tadi sudah dikoreksi oleh kelompok 2 dan kelompok 3. Baik, sekarang kita koreksi sama-sama. Yang paragraf 1, pokok pikiran yang disajikan dalam tabel itu benar ya. Benar. Jadi kalian tidak usah mengganti atau memperbaiki ide pokoknya atau pokok pikirannya. Nah, kemudian untuk pokok pikiran paragraf kedua itu salah. Oke, kita lanjutkan pembelajarannya ya. Alhamdulillah barusan kalian sudah memahami belajar tentang mengoreksi pokok pikiran atau ide pokok dalam sebuah paragraf. Nah, paragraf tersebut kalau Pak Ade tanya disajikan dalam bentuk apa? Paragraf yang berjudul keindahan gerak ikan di dalam air itu disajikan dalam bentuk apa itu? Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Teks, Pak. Teks. Iya, pinter. 100 dalam bentuk teks, dalam bentuk tulisan, ya, dalam bentuk kata-kata yang dirangkai menjadi sebuah kalimat, kemudian menjadi sebuah paragraf. Nah, teks juga bisa kita sajikan dalam bentuk gambar cerita. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai cerita. Apa itu gambar cerita? Gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Gambar cerita bertujuan untuk menceritakan sebuah peristiwa, baik peristiwa yang benar-benar terjadi atau cerita imajinasi. Nah, anak-anak, ini adalah contoh gambar cerita. Setelah melihat contoh gambar cerita, kira-kira anak-anak sudah tahu belum apa saja ciri-ciri gambar cerita? Kalau belum, yuk simak penjelasan Pak Haji berikut ini. Ada 5 ciri-ciri gambar cerita. Ciri yang pertama, memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Ciri yang kedua, memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Ciri yang ketiga, menambah nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita. Ciri yang keempat, membuat pembaca terlibat secara emosional dalam membaca cerita. Dan ciri yang terakhir yaitu menyajikan gambar yang sederhana agar pembaca mudah mengerti karakteristik tokoh-tokohnya. Lalu bagaimana langkah-langkah menggambar cerita? Langkah pertama, tentukan teknik yang akan digunakan. Apakah akan menggunakan teknik basah atau kering? Langkah yang kedua, siapkan alat dan bahan yang digunakan. Jika ingin menggunakan teknik basah, maka kalian membutuhkan alat seperti cat air dan cat minyak. Sementara itu, jika ingin menggunakan teknik kering, maka kalian membutuhkan alat seperti pensil dan krayon. Langkah yang ketiga, tentukan tema yang akan digunakan. Selanjutnya, buatlah sketsa terlebih dahulu. Sketsa sebaiknya dibuat lebih dari satu agar dapat dipilih yang terbaik. Selanjutnya, pilihlah sketsa yang terbaik dan sempurnakan dengan menghapus garis-garis yang tidak diperlukan dan menambah garis atau coretan yang dianggap perlu agar gambar terlihat lebih hidup. Langkah yang terakhir, warnai gambarmu dengan rapi. Sekarang
Sekarang kita akan belajar mengenai cara mewarnai gambar cerita. Pemberian warna bertujuan agar gambar cerita lebih menarik untuk dilihat dan dibaca. Teknik yang digunakan bisa berupa teknik kering dan teknik basah. Teknik kering menggunakan alat-alat mewarnai seperti pensil warna, krayon, arang, dan kapur. Teknik ini lebih mudah dan lebih cepat dilakukan. Teknik kering tidak memerlukan media lain dalam proses pewarnaannya, sedangkan teknik basah memerlukan air atau minyak sebagai pengencer untuk proses pewarnaannya. Contoh alat mewarnai teknik basah antara lain cat poster, cat air, dan cat minyak. Oke, ya kalian sudah menyimak video pembelajaran tentang gambar cerita. Pak Ade minta tolong, siapa yang bisa untuk menjelaskan kesimpulannya, apa saja yang dijelaskan dalam video pembelajaran tersebut? Saya, Pak. Silakan Kak Yahdan. Pengertian gambar, Pak. Pengertian gambar apa? Gambar adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu suatu peristiwa. Oke, Pak Ade perbaiki dulu ya. Tadi Kak Yahdan hanya menyebutkan gambar. Jadi menjelaskan tentang gambar. Maksud Pak Ade gambar apa, Kak? Teman-teman ada yang bisa menambahkan? Pak. Ya, silakan Kak Habib. Silakan Kak Habib, gambar apa, Kak? Gambar cerita, Pak. Nah, itu Kak Yahdan ya. Jadi ditambahkan gambar cerita. Penjelasannya luar biasa. Tadi betul ya. Jadi menjelaskan tentang suatu peristiwa, baik itu orang ataupun binatang ya. Oke, yang lainnya. Silakan Kak Feza. Nah, udah angkat tangan tuh. Ya, silakan Kak jelaskan. Teknik menggambar cerita. Bagus. Alat untuk mewarnai. Alat untuk mewarnai itu penting ya. Kalau Pak Ade tanya nih, ya, siapa yang bisa menyebutkan jenis-jenis gambar cerita? Contohnya apa saja? Saya, Pak. Oh, silakan Habib, Kak Habib. Kartun, Pak. Kartun. Kartun sama Sama karikatur ya, betul. Jadi komik, kartun, kemudian karikatur ya, itu contoh gambar cerita. Ya, yuk. Lanjutkan, mari baca kembali teks yang berjudul Keindahan Gerak Ikan di Dalam Air ya. Ini sudah dibacakan oleh Kak Abinaya ya, paragraf keduanya. Dan mungkin kalian juga ketika tadi melakukan diskusi, teks tersebut sudah dibacakan. Nah, sekarang yang Pak Ade minta adalah coba jawab pertanyaannya. Apa hewan yang dijelaskan pada teks? Siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Oke, silakan. Ikan. Betul. Berdasarkan tulang belakangnya, hewan pada teks tergolong hewan apa? Saya, Pak. Yang lain. Silakan. Bertulang belakang, Pak. Oke, siapa itu Kak Gisel ya? Betul. Silakan Pak Ade kasih waktu 3 menit ya. 3 menit kalian untuk mencari referensi. Mencari materi tentang hewan vertebrata. Saya sudah ketemu, Pak. Alhamdulillah yang sudah ketemu betul sudah dibaca Sudah bukunya. ketemu, Pak. Silakan dipelajari dulu. 3 menit dari sekarang dipelajari. Oke, cukup ya. Siapa yang ingin ya memberikan penjelasan tentang materi yang sudah dibaca? Boleh Kak Andris, silakan. Kak Andris baca apa tadi? Hewan vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang. Biasanya hewan vertebrata berukuran lebih besar daripada hewan invertebrata.
Luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk Kak Andris. Ya, jawabannya sangat luar biasa. Kak Hilmi. Hilmi, Pak. Baik, silakan Kak Hilmi dulu. Nanti Kak Raihanun ya untuk menyampaikan materi yang udah dibaca. Yo, Kak Hilmi, silakan. Contoh hewan vertebrata adalah antara lain kucing, kambing, kelinci, buaya, dan ikan. Iya, betul contohnya. Kak Hilmi sudah menambahkan contohnya, betul ya. Terima kasih ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Ya, kita lanjutkan. Alhamdulillah, berarti sudah masuk ke refleksi pembelajaran ya. Nanti untuk LKPD-nya ya, tadi kan kalian sudah mendiskusikan LKPD 1, nah ada LKPD 2, nanti akan pada informasikan di WA Group. Ya, Kamalika, apa saja materi ya yang sudah Kamalika pahami di pembelajaran hari ini? Silakan disebutkan. Menentukan ide pokok dalam paragraf. Apalagi? Menjelaskan organ gerak pada hewan. Hewan apa, Kak? Vertebrata. Ya, vertebrata. Oke, apalagi? Ada lagi nggak? Tentang cerita bergambar. Ya, gambar, cerita. Ya. Oke, terima kasih Kak Malika. Alhamdulillah Kak Malika sudah memahami 3 materi ya yang barusan disebutkan. Kak Anin, silakan. Apa materi yang sudah Kak Anin pahami? Cara membuat bagan. Iya, betul. Cara membuat bagan. Apalagi? Menentukan pokok pikiran. Apalagi? Ya, ada lagi Kak? Pengertian cerita bergambar. Masya Allah. Ya, terima kasih ya. Udah banyak ternyata yang dipahami. Mudah-mudahan semua yang pada sampaikan bisa dipahami ya nanti dan diterapkan, diaplikasikan dalam keseharian kalian. Oke, kita lanjut. Kak Gisel, adakah yang Kak Gisel belum paham? Enggak, udah paham semua. Alhamdulillah, insya Allah. Belajar tentang alat gerak ikan, menemukan ide pokok, gambar cerita, dan hewan vertebrata. Oke, baik, terima kasih Kak Hilmi Razik ya. Semua yang sudah disampaikan oleh Kak Hilmi, kemudian Kak Feza itu betul ya. Jadi hari ini alhamdulillah kita sudah sama-sama belajar pertama tentang pokok pikiran ya atau ide pokok dalam sebuah paragraf. Ya, pokok pikiran itu sendiri adalah intisari dalam sebuah paragraf atau teks ya. Kalian sudah diskusi, sudah mempresentasikan ya berdasarkan hasil diskusi kelompoknya. Kemudian kalian juga sudah belajar tentang gambar cerita ya, baik dari pengertian, kemudian ciri-ciri gambar cerita, kemudian contoh-contoh gambar cerita, langkah-langkah ketika kita membuat gambar cerita, ya, bahkan sampai kepada teknik pemilihan media atau alat untuk membuat gambar cerita, entah itu teknik basah ataupun teknik kering. Kemudian di akhir pembelajaran ya, kita sama-sama belajar tentang hewan vertebrata, pengertiannya, kemudian contohnya, ya, dan alat geraknya. Hewan vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Ya, contohnya banyak, ya. Ada sapi, ada kambing, ada ular. Ya, itu contoh hewan vertebrata. Kemudian untuk yang selanjutnya, alat geraknya pun berbeda-beda, ya. Tapi secara umum fungsinya sama, yaitu untuk berpindah tempat. Cuma secara khusus masing-masing alat gerak ya memiliki fungsi yang berbeda. Misalkan burung untuk memiliki sayap untuk terbang, gitu ya. Baik.
Untuk selanjutnya Pak Ade ingin tahu ya sejauh mana kalian memahami materi yang Pak Ade sampaikan. Jadi ini ada soal evaluasi pembelajaran ya, bentuknya kuisis. Izin stop share dulu Pak Ade. Oke, silakan dimulai, disiapkan jari-jarinya ya untuk mengetik jawabannya. Kemudian ada pertanyaan uraian juga, silakan diketik aja ya jawabannya apa. Siap, 1, 2, 3. Dilihat 3 terbaik ya, barusan 3 terbaik. Nah ini adalah klasemennya, pada ajarin ya. Marilah teman-teman sebelum mengakhiri pembelajaran kita berdoa bersama gitu ya. Nah, silakan Kak. Mari teman-teman kita akhiri pembelajaran dengan doa bersama-sama. Ya, berdoa mulai. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Kak Malika ya. Terima kasih kepada semuanya sudah mengikuti proses pembelajaran. Baik, mudah-mudahan yang Pak Ade sampaikan bermanfaat untuk kalian ya. Pak Ade akhiri, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ya Pak. Ya silakan, terima kasih. Boleh lab ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.